Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atu wa kulla bid'atin dhalalatu wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam kajian yang mana untuk kali ini merupakan kali yang pertama bagi saya setelahnya terputus oleh kejadian musibah pandemi itu ya, qadarullah. Yang mana sebelumnya dahulu sebelum pandemi ada kajian rutin di Masjid Kaum Ujung Berung ini, kajian hadis arba'in atau mengkaji kitab Al-Arba'unan Nawawiyah tentang 40 hadis, 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, seorang ulama yang dikenal di negeri kita, yang mana di negeri kita ada dua Imam Nawawi yang dikenal, Imam Nawawi Al-Bantani dan juga Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Yakni Imam Nawawi Bantani itu yang orang Banten, dia orang Indonesia. Adapun kitab hadis arba'in ini yang sedang kita bahas ini karangan Imam Nawawi dari Syam, dari Arab sana, Ad-Dimashqi. Nah, telah berlalu beberapa pertemuan, namun pada pertemuan yang lalu kajian hadis arba'innya sama di masjid ini itu menggunakan bahasa Sunda. Namun sekarang agar lebih nasional, agar lebih meluas, karena memang sekarang sudah mulai memakai media sosial, maka kita sekarang menggunakan kata pengantarnya, bahasa pengantarnya dengan bahasa Indonesia. Mudah-mudahan faidahnya bisa lebih meluas. Karena ini merupakan kajian lanjutan dan kajian yang terakhir, saya membahas hadis yang keempat. Nah, sekarang pun kita kembali membahas hadis yang keempat dari kitab hadis arba'in ini. Adapun hadis-hadis sebelumnya, kalaulah misalkan ada yang tidak sempat mengikuti kajian rutin ini, insya Allah sudah banyak di media sosial, di internet, rekaman-rekaman yang tersimpan terkait dengan pembahasan kitab hadis arba'in ini. Tentu dari ustadz-ustadz yang lain, karena kalau nggak salah dulu itu tidak direkam ya. Kalau direkam pun pakai bahasa Sunda. Nah, tapi sekarang kita lanjut saja. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di hadis yang keempat ini, isi hadisnya ini membahas mengenai bagaimana penciptaan manusia ketika masih di dalam rahim. Jadi Rasulullah akan menyebutkan bagaimana prosesnya. Kemudian juga di dalam hadis ini nanti akan diterangkan mengenai masalah takdir. Sehingga dalam hadis ini pun diambillah, melalui hadis ini diambillah tema kajian kali ini, bahwasanya ikhlas dengan sebab tauhid. Intinya gitu, bahwasanya keistiqomahan itu dengan sebab tauhid. Jadi kita istiqomah sampai akhir hayat itu diantara sebab terbesarnya adalah karena adanya tauhid. Nanti kita akan bahas insya Allah. Baiklah,
saya akan bacakan terlebih dahulu hadis yang keempat dari kitab Al-Arba'una An-Nawawiyah, 40 hadis karya Al-Imam Nawawi ini. Di sini disebutkan bahwasanya an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis ini dari jalan periwayatan Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, atau biasa kita sebut Ibnu Mas'ud. Bahwasanya ia mengabarkan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mentahdits, istilahnya mentahdits itu Rasulullah memberikan hadis, memperdengarkan suatu hadis kepada kami, kata Ibnu Mas'ud, wa huwa shadiqul masduq, dan dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadiq, yang jujur, wal masduq, dan amat dipercaya, kata Ibnu Mas'ud. Nah, Rasulullah mengabarkan suatu hadis yang isinya sebagai berikut. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma nutfah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dihimpun atau dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, selama 40 hari, nutfatan, itu dalam bentuk nutfah terlebih dahulu. Nah, ada disebut nutfah untuk fase pertama pembentukan manusia dalam rahim. Nah, di sini ketika Rasulullah bersabda, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dihimpunkan penciptaannya. Nah, ada kalimat dihimpun, yujma'u khalquhu. Maksudnya, kata Imam Al-Qurtubi, kenapa Rasulullah bersabda demikian? Maknanya adalah bahwasanya annal maniyya yaqau fir rahim hina inzi'ajuhu bil quwwati syahwaniyati dafi'ah mabthuthan mutafarriqah. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi agar lebih jelas gitu betapa Rasulullah ketika menjelaskan tentang proses penciptaan ini sesuai dengan kenyataan ilmu modern sekarang. Karena sekarang kalau bapak ibu misalkan ngecek ibu atau istri yang sedang hamil, bulan pertama itu disebutkan gambarnya seperti ini, nanti bulan fase yang kedua atau trimester pertama, trimester dan seterusnya, disebut istilah seperti itu, dan ada gambarnya. Karena memang itu bisa terlihat kalau zaman sekarang. Kalau zaman dahulu kan tidak. Tapi apa yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir sama dengan apa yang ada pada ilmu modern sekarang. Inna, sesungguhnya ahadakum, seseorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, karena memang pertama kali di antara penyebab munculnya janin adalah karena adanya sperma yang dimasukkan, tentu ya seperti itu, kemudian paburencai, cek bahasa Sunda, terpecah belah kan sperma itu, kemudian Allah himpunkan sehingga berkumpul ke sel telur dan seterusnya. Yang tadinya terpisah kemudian Allah kumpulkan. Kalau kita melihat proses pembentukan janin menurut ilmu modern, biasanya ada sekarang banyak animasinya, saya sering melihat. Bahkan semenjak dahulu tahun 2006 gitu, tahun 2005 ketika masih di SMA itu udah ada animasinya, apalagi sekarang maksudnya gitu. Zaman dahulu belasan tahun yang lalu udah ada animasinya seperti itu, apalagi sekarang. Tentu kalau kita mau mencari tahu bagaimana proses pembentukannya, itu animasinya atau bahkan sebagian kamera yang dimasukkan ke rahim seseorang sebagai penelitian itu sudah ada. Nah, ternyata demikian. Asalnya sperma tersebut masuk ke dalam rahim, itu terpecah ke sana kemari, kemudian dihimpunkan. Ya, terhimpunkan sehingga masuk kepada mahallil wiladah minar rahim, sehingga Allah menghimpunkan di suatu tempat yang di sanalah nanti akan terbentuk janin gitu ya. Nah, kemudian selama 40 hari itu disebut nutfah kalau istilah Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini. Nutfah dulu selama 40 hari. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian selanjutnya menjadi berbentuk alaqah misla dzalik selama 40 hari juga. Jadi 40 hari pertama disebut nutfah. Nutfah itu masih berupa cairan yang masih didominasi oleh bentuk sperma.
Kemudian selanjutnya alaqah, udah mulai berbeda wujud, tapi belum terlihat bentuk, ya, mulai berwujud alaqah. Nah, alaqah itu kalau dalam bahasa Indonesia itu sesuatu yang mengait, yang menempel. Nah, di dalam ilmu modern sekarang ternyata betul ketika dilihat calon janin ini ketika dalam bentuk alaqah 40 hari kedua, pada sesi kedua 40 hari pertama, 40 hari kedua, ini bentuknya sesuatu yang menempel di rahim, betul-betul menempel dan kuat. Begitu. Makanya pas dengan bahasa yang disabdakan oleh Rasulullah, alaqah. Zaman dahulu kita nggak tahu apakah terjadi proses pembentukan di dalam lahir itu bentuknya seperti menempel atau gimana, atau ngambang atau tenggelam dalam cairan, nggak tahu. Tapi ternyata dalam 40 hari yang fase kedua, maka ini bentuknya alaqah, menempel di dinding rahim. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Selanjutnya pada 40 hari fase yang ketiga itu berupa mudghah selama 40 hari juga. Nah, mudghah ini seperti sesuatu yang digigit kemudian dikeluarkan kembali, digigit sekali keluarkan kembali. Jadi udah ada seperti kacang gitu ya. Kacang apa? Kacang hijau tapi agak gede dikit. Jadi seukuran sesuatu yang digigit oleh mulut gitu ya. Di bawah genggaman, lebih kecil dari genggaman tangan. Ya, ternyata benar itu yang terjadi. Summa, kemudian setelah itu, nah, proses pembentukan tersebut pun sebenarnya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Mu'minin, dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfah. Ada istilah nutfah, fase 40 hari pertama, fi qararin makin. Kemudian summa 'alaqna nutfata 'alaqatan, summa khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian setelah itu kami jadikan nutfah tadi menjadi 'alaqah yang tadi kita terangkan secara sekilas. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Maka selanjutnya setelah alaqah tersebut 40 hari kemudian maka menjadi mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman fakasawna. Ketika sudah menjadi mudghah di 40 hari fase yang ketiga, maka kami pun ciptakan tulang dalam proses pembentukannya, dan ini mirip dengan apa yang terjadi berdasarkan kedokteran modern saat ini. Baik, maka dari ini Bapak Ibu, azani Allah wa iyyakum, semoga Allah memberikan izzah, kemuliaan kepada saya dan juga kepada antum semua. Dari sini Masya Allah, luar biasa betapa Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul mewahyukan bagaimana proses penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, begitu. Dan itu bisa terbukti sekarang. Itu bisa terbukti sekarang. Bagi orang yang konsentrasinya atau bidangnya menggeluti tentang kandungan, ini akan takjub melihat betapa firman Allah itu tepat dengan apa yang mereka teliti dalam ilmu kedokterannya. Karena memang demikian Bapak Ibu rahimakumullah, bagi orang yang mencari kebenaran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan menampakkan kepadanya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi seorang dokter, maka ketika melihat ayat ini dia akan merasa Masya Allah, ternyata benar apa yang sudah mereka teliti. Dalam hal yang lain, kadang orang sedang mencari kebenaran tapi dia bukan seorang dokter. Misalnya dia seorang dukun. Ketika seorang dukun yang biasa berkecimpung dalam dunia magic atau sihir, ini diberikan ayat ini biasa aja, rasanya ya biasa aja tentang penciptaan janin di dalam rahim, karena tidak tahu menahu tentang hal itu. Tapi ketika misalkan mendengar tentang bagaimana kisah para penyihir Fir'aun, atau bagaimana tatkala ayat Al-Quran dibacakan ketika sihir mereka sedang dipraktikkan, maka para dukun ini akan merasakan betapa Quran itu memiliki kekuatan yang berbeda ketimbang mantra-mantra yang lain.
Kalau itu mas, saya pribadi merasakan, dalam artian kan dulu kalau di pesantren zaman dahulu itu banyak yang kayak gitu, Pak ya. Itu kalau baca ayat tuh beda rasanya. Itu rasanya tuh beda, dan pengaruhnya bagi para perdukaan tuh berbeda. Nah, seperti itu. Kalau zaman dahulu, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di zaman Fir'aun, para penyihir dari zaman Fir'aun itu mereka masuk Islamnya, padahal Nabi Musa dakwah dari dahulu, tapi para penyihir ini masuk Islamnya tatkala melihat mukjizat Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya kemudian berubah menjadi ular. Itu kan kita tahu bersama tentang kisah tersebut secara global. Itu dikisahkan dalam Al-Qur'an. Nah, ketika melihat mukjizat Nabi Musa tersebut baru mereka masuk Islam. Kenapa? Karena mereka melihat sendiri betapa tongkatnya Nabi Musa itu berubah secara sebenarnya. Adapun sihir-sihir mereka ketika mereka melemparkan tali-tali, fa idza hiya hayyatun tas'a. Tali-tali para penyihir tersebut kemudian disihir sehingga berubah menjadi ular, itu hanya hayalan. Jadi kelihatannya seperti ular. Dihayalkan, disihir mata para penonton ketika itu bahwa itu menjadi ular. Hakikatnya tidak. Adapun tongkatnya Nabi Musa itu berubah dari tongkat menjadi ular, darahnya berubah menjadi darahnya, kulit ularnya, kepala ularnya, betul-betul berubah, dan ini tidak mungkin terjadi oleh para penyihir. Maka para penyihir ini baru masuk Islam ketika itu, bahkan dengan keimanan yang luar biasa. Ketika Fir'aun mengetahui mereka para penyihirnya itu masuk Islam, mengikuti Nabi Musa, Islam yang diajarkan Nabi Musa alaihissalam, maka apa yang terjadi? Murkalah Fir'aun dan disiksalah para penyihir tersebut, kemudian sampai dibunuh. Tapi mereka para penyihir itu sudah masuk Islam dan meninggal dalam keadaan Islam ketika melihat kebenaran. Tapi kebenaran dalam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Maksudnya adalah ketika para penyihir itu bidang profesinya adalah hal yang berkaitan dengan magic, maka Allah bisa memperlihatkan ketika hendak ingin memberikan hidayah kepada mereka dengan suatu kehebatan, kekuasaan Allah yang dapat dipahami oleh orang tersebut. Makanya tadi saya katakan, seandainya para dokter ahli kandungan itu merenungkan ayat ini, pasti mereka akan tergugah jiwanya betapa Allah benar, dan ini sudah tertulis dari dahulu semenjak 1400 tahunan yang lalu. Begitu. Kalau kita mungkin yang bukan dokter biasa selewat kadang, kecuali melalui penjelasan-penjelasan. Begitu. Karena bukan dokter, kecuali mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bidan kandungan, dokter kandungan dan sebagainya. Nah, itu sebagai renungan pertama tentang hadis ini, karena hadisnya cukup panjang, ya. Kemudian setelahnya menyebutkan 3 fase tersebut. Jadi fase pertama 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Setelah itu Rasulullah bersabda, summa yursalu ilaihi al-malaku. Kemudian diutuslah kepada janin tersebut seorang malaikat, semalaikat suatu malaikat, karena malaikat bukan orang. Maka diutuslah satu malaikat, fayanfuhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Maka malaikat itu pun meniupkan ruh kepada janin tersebut. Nah, dari sinilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, diambil kesimpulan oleh para ulama bahwasanya kalau ada janin yang gugur, ya, ada seorang ibu hamil keguguran, kemudian janinnya itu dia hamilnya sudah lebih dari 120 hari, berarti kan sudah ditiupkan ruh. Karena di sini juga disebutkan setelahnya 3 kali 40 hari, berarti kalau dibulankan sekitar 4 bulan. Ya, 4 bulan. 3 kali 40 hari berarti 4 bulan. Maka yunfahu, ketika itulah mulai ditiupkan ruh, sehingga janin yang ada di perut ibu tersebut sudah menjadi manusia karena sudah ada rohnya. Maka kalau keguguran janin dan waktu janinnya itu lebih dari 120 hari alias 4 bulan alias 4 bulan, maka janin tersebut harus dikafani,
ya. Kemudian juga disolatkan, dan kalau mau dikasih nama, kasih nama. Tapi kalau janin tersebut masih 1 bulan, misalkan baru 3 pekan, ya, atau 4 pekan, masih 1 bulan atau 2 bulan, pokoknya kurang dari 4 bulan, maka tidak perlu dikafani, tidak perlu disolatkan karena belum memiliki ruh, hanya sebatas daging aja gitu ya, yang terkumpul di rahim seorang ibu, seperti itu. Maka dari itu kalau keguguran, maka si janin tersebut cukup dikuburkan biasa saja agar tidak menimbulkan bau gitu. Cukup dibungkus saja, tidak perlu dengan tata cara mengkafani gitu. Tidak, karena memang bentuknya juga masih berupa onggokan daging begitu. Namun di sini ada pembahasan yang bagus, Bapak Ibu rahimakumullah. Ada isu yang tersebar bahwasanya sini saya bacakan apa yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali ya, ketika menjelaskan hadis arba'in ini. Bahwasanya kalau kan tadi ada fase tatkala janin itu ditiupkan ruh ya, yakni setelah 4 bulan alias 120 harian itu mulai ditiupkan ruh. Berarti kalau seandainya ada ibu hamil baru sebulan kemudian menggugurkan kandungannya yang baru sebulan, kan belum ada rohnya, maka itu nggak apa-apa dong begitu. Ada pemikiran seperti itu. Maka kalau gitu tidak apa-apa dong menggugurkan janin yang mana hamilnya baru 1 bulan, 2 bulan begitu, karena belum ada ruh. Maka kata Imam Ibnu Rajab, ini adalah pendapat yang lemah gitu. Bahkan ada yang menganalogikan menggugurkan janin yang baru 1 bulan misalnya atau 2 bulan, maka itu seperti azl. Azl itu apa? Ini kebanyakan udah dewasa ya, nggak ada pemuda, nggak ada pemuda remaja maksudnya. Ini kalau menggugurkan janin yang belum ditiupkan ruh itu dikiaskan dengan azl. Azl kan boleh. Azl itu adalah ketika seorang suami berhubungan dengan istrinya hendak mencapai puncak, maka dicabut ya kemaluannya sehingga keluar di luar, tidak di dalam. Dan itu tidak apa-apa. Nah, demikian juga menggugurkan janin yang baru 1 bulan belum ditiupkan ruh, kata mereka berarti sama dengan azl dong, karena bukan manusia itu. Maka kata Imam Ibnu Rajab tidak seperti itu, beda. Kalau sudah berupa janin berarti itu tidak seperti azl. Kenapa? Kalau azl itu buang sperma saja, ya, buang sperma aja. Mohon maaf, tapi ini ilmu dan butuh kita bahas. Kalau azl itu boleh, itu buang sperma. Sementara menggugurkan janin meskipun baru 1 bulan, itu sudah proses pembentukan manusia yang nanti akan berdasarkan fase selanjutnya akan ditiupkan ruh. Maka ini tetap berdosa, maksudnya gitu. Tidak sama dengan azl, karena sudah ada pertemuan antara sperma dengan sel telur dan ada pembentukan yang nanti akan menjadi manusia. Maka jawabannya menggugurkan janin meskipun baru 1 hari kalau memang bisa terdeteksi. Kalau sudah menjadi janin, sperma masuk ke sel telur dan udah mulai pembentukan, sengaja digugurkan, ini tidak boleh. Tentu dosanya beda. Dosa iya dosa, tapi beda, kan beda dengan apa? Membunuh bayi. Tentu itu lebih besar lagi dosanya. Karena dosa itu berlevel-level, bertahap. Nah, ini tambahan. Sebagaimana yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kemudian oleh Syekh Nazim Muhammad Sultan. Baik. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tadi disebutkan di hadisnya, sumayur salu ilahil malakuf, di hari yang ke-120 lebih Allah mengutus malaikat dan meniupkan ruh. Nah, kemudian tadi kita ambil beberapa faidah ya. Kemudian malaikat tersebut pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa yu'maru bi arba'i kalimatin, diperintahkan untuk menetapkan, menuliskan 4 kalimat, untuk menuliskan 4 kalimat. Apa itu?
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi. Yakni diperintahkan malaikat tersebut untuk menuliskan rezeki janin tersebut. Jadi menuliskan rezekinya, jadi takdir rezekinya. Kemudian wa ajalihi, ajalnya, kematiannya, di mana, kapan, dan seterusnya. Wa amalihi, dan amalannya. Amalannya, amal perbuatannya gimana nih orang ini, baik atau tidak, soleh atau jahat. Wasyaqiyun aw sa'idun. Kemudian yang keempat terkait dengan orang ini saqi, celaka atau bahagia, gitu. Celaka atau bahagia. Nah ini penulisan yang keempat, ya, jenis yang keempat. Maka 4 hal inilah yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat tersebut untuk menulis 4 kalimat atau 4 ketetapan takdir untuk janin tersebut. Saya ulang, dengan yakni menulis tentang rezekinya, kemudian tentang ajalnya, kemudian tentang amalannya, dan yang terakhir yang keempat tentang orang ini bahagia atau celaka. Nah dari sini para ulama pun membahas, seperti Ibnu Rajab dan Syekh Sultan, ya, Syekh Nazim Sultan, bahwasanya dari ayat ini kita wajib beriman kepada takdir. Kita wajib beriman bahwasanya apa yang terjadi pada kita itu sudah tertulis, begitu ya, sudah tertulis. Kemudian hal yang sangat penting untuk kita pahami adalah bahwa takdir itu, kata para ulama, dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim muridnya, demikian juga Syekh Ibn Baz bin Baz rahimahullah, demikian juga oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Ahmad. Pokoknya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah diteliti dalam Al-Quran dan Sunnah, takdir itu ada beberapa jenis. Yang pertama, at-takdirul umri, takdir sepanjang umur seseorang. Jadi ini kaitannya dengan manusia dulu, ya. Jadi takdir at-takdirul umri atau takdir umur manusia, seumuran manusia. Nah, takdirul umri ini adalah apa yang disabdakan oleh Rasul ini. Jadi ketika seseorang hendak dilahirkan, setelah ditiupkan ruh, ketika itu ditulislah takdirnya. Nah ini baru tulis takdir umri. Namun sebelumnya, afwan, terlewat sebelumnya takdir yang lebih luas lagi, lebih besar, yakni at-takdirul am, takdir secara umum. Nah inilah yang dimaksud tertulis di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir yang lebih besar dari yang tadi adalah takdir am. Ini takdir yang umum bahasa Indonesianya. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Muslim, hadis sahih, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk, di seluruh makhluk. Allah telah menulis takdir seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum ada langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya telah selesai dituliskan seluruh takdir makhluk. Bahkan masuk surga atau tidaknya ciptaan Allah itu sudah Allah tetapkan. Nah ini yang ada di Lauhul Mahfuz. Istilahnya itu ada catatan takdir Lauhul Mahfuz. Ini tidak akan pernah bisa diubah. Ini tidak akan pernah bisa diubah. Nah kemudian yang kedua tadi, takdirul umri, takdir seumuran. Jadi ketika hendak nanti dilahirkan, ini kan berupa janin, ditulislah tentang ajalnya, tentang bagaimana amalannya, tentang rezekinya, tentang bahagia atau tidaknya. Itu untuk seumuran. Ini oleh malaikat ditulisnya, bukan tulisan yang disimpan di Lauhul Mahfuz oleh Allah. Jadi beda. Nama takdir itu, Bapak Ibu rahimakumullah, kata takdir itu kalau diterjemahkan artinya adalah ketetapan.
Nah, kalau kita sedang menyebutkan bahwa ini ketetapan Allah yang gak bisa diubah-ubah, berarti maksudnya adalah takdir yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Ini udah total, gak bisa berubah. Walan tajida li sunnatillahi tahwila. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, dan engkau tidak akan pernah menemukan dalam ketetapan Allah itu perubahan. Maka tidak akan pernah kau temukan sama sekali perubahan tersebut. Udah fix gitu ya. Dalam riwayat yang lain nanti ada istilah rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Bahwasanya catatan pena takdir telah terangkat dan tulisan takdirnya itu telah mengering, sudah tidak bisa dihapus lagi. Itu istilah dalam bahasa Arab. Jadi penulisan takdir udah fix, itu yang dimaksud dalam takdir Lauhul Mahfuz. Adapun yang dalam hadis ini itu takdir yang dituliskan oleh malaikat, tapi sama istilahnya takdir, makanya dibedakan oleh para ulama. Ada takdirul am, yakni oleh Allah, 8 Lauhul Mahfuz yang gak bisa diubah-ubah. Kemudian takdir yang ditulis oleh malaikat atas perintah Allah. Nah, inilah yang ada kemungkinan berubah. Inilah yang ada kemungkinan berubah. Dan inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaruddul qadar illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Nah, takdir yang dimaksud harus ada penjelasan. Apa itu kata para ulama, di antara kata Syekh Utsaimin, takdir di sana maksudnya takdir selain yang di Lauhul Mahfuz. Begitu. Contoh di sini, janin tersebut ditetapkan sebagai orang, jadi udah jelas ini orang tuh celaka, bahagia atau celaka, menderita, amalnya soleh atau tidak udah ditulis. Tetapi misalkan karena orang tersebut, misalkan orang tersebut telah dituliskan oleh malaikat ketika itu dalam janin bahwa orang ini akan celaka matinya. Tapi karena orang ini ternyata misalkan banyak menolong orang, banyak bersedekah, maka Allah hindarkan dia dari kematian dalam bentuk kecelakaan. Ya bisa jadi diganti oleh malaikat, karena ini bukan catatan takdir di Lauhul Mahfuz, tapi takdir oleh malaikat itu. Kan yang menulis takdir di Lauhul Mahfuz itu tadi dalam hadis Nabi, kataballahu maqadira, Allah telah menulis takdir makhluk, seluruh makhluk dan seterusnya. Allah yang menulis. Adapun ini dalam hadis, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Malaikat itu diperintahkan untuk menulis 3 kalimat. Tuh malaikat ini mah beda. Beda. Berarti ada kalaulah ada perubahan, berarti itu memungkinkan. Apalagi Rasul mengabarkan demikian, tidak ada yang mengubah takdir, maksudnya takdir yang selain takdir di Lauhul Mahfuz, tidak ada yang merubahnya kecuali doa. Nah, bisa jadi misalkan seseorang dia itu akan celaka, kemudian banyak berdoa keselamatan, kesejahteraan, maka diubahlah. Bisa jadi ada orang ditakdirkan, dituliskan oleh catatan malaikat sebagai orang yang amalannya itu jelek, tapi karena orang ini sering menuntut ilmu sehingga tahu amalan yang benar dan tidak, akhirnya dia beramal soleh. Nah seperti itu. Maka bisa dikompromikanlah hadis tentang masalah perubahan takdir dengan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Begitu. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Baik. Nah, setelah ditiupkan roh tersebut, malaikat menuliskan 4 hal tadi. Malaikat menuliskan 4 hal yang tadi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melanjutkan sabdanya, "Fawallahilladzi la ilaha ghairuhu." Demi Allah yang mana tiada Tuhan yang benar disembah selain dari Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, amal soleh maksudnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan hanya 1 depak saja. Jadi saking dekatnya dia, diibaratkan 1 depak. Bisa juga bermakna tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Jadi kalau mati baru masuk surga, karena orang hidup nggak bisa masuk surga. Orang hidup tidak bisa masuk surga. Nah, maka hanya dipisahkan dengan kematian. Kemudian fayasbiku,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata catatan takdir itu mendahuluinya. Ini istilah bahasa Arab. Maksudnya adalah ternyata yang di catatan takdir Allah di Lauhul Mahfuz, orang ini adalah orang yang ahli penduduk neraka. Padahal tadi disebutkan salah seorang dari kalian, kata Rasul, ada yang beramalan dengan amalan penduduk surga, beramal soleh, sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu depak saja. Satu depak itu saking sangat dekat sekali ya, satu depak ini. Tetapi ternyata dalam catatan takdir dia tertulis sebagai penduduk neraka. Adalah tertulis sebagai penduduk neraka. Maka menjelang matinya tadi, fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhulaha. Orang tersebut beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga akhirnya dia pun masuk neraka. Jadi di akhir hayatnya dia melakukan perbuatan penduduk neraka, yang mana tentu perbuatan tersebut adalah perbuatan yang meluluh lantahkan perbuatan baik sebelumnya. Begitu ya. Wa inna ahadakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesungguhnya ada di antara salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahlin nar, yang melakukan amalan dengan amalan penduduk neraka, amal yang jelek, hatta ma yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira'. Nah, ini mah kebalikan yang tadi. Sampai tidak ada jarak antara orang itu dengan neraka melainkan satu depak saja. Fayasbiqu alaihil kitab, maka ternyata catatan takdir telah mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Lalu orang tersebut beramal dengan suatu amalan penduduk surga sehingga dia pun masuk surga, padahal sebelumnya penuh dengan amalan penduduk neraka. Hadis ini hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu. Dibahas oleh Al-Imam Ibnu Rajab ya, terkait dengan yang tadi kita dikabarkan oleh Rasulullah bahwasanya ada di antara kalian yang melakukan amalan baik tapi di akhir hayatnya melakukan amalan jelek, yang dengan sebab itu umurnya ditutup dengan amalan jelek itu sehingga masuk neraka. Kalau amalan jelek tersebut amalannya bukan kesyirikan, bukan kekufuran, berarti masuk nerakanya sementara, nanti juga masuk surga. Tapi kalau di akhir hayatnya dengan amalan yang kekufuran, keluar dari Islam, maka apa yang terjadi? Tentu dia selamanya dalam neraka dan tidak ada artinya apa yang pernah dia lakukan berupa kebaikan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Penting untuk diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana. Allah adil. Dan ayat yang sering kita baca dalam Al-Qur'an ya, bahwa tiap permulaan ayat dalam Al-Qur'an, permulaan surat dalam Al-Qur'an selain surat At-Taubah, kita dibimbing dalam Al-Qur'an untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pengasih penyayang itu kan terjemah Indonesianya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Bedanya apa? Pengasih ya pengasih, penyayang ya penyayang. Nah itu bedanya singkatnya seperti ini. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim pengasih penyayang. Ar-Rahman itu Pak Bu rahimakumullah. Jadi Allah itu maha kasih, maha penyayang terhadap seluruh makhluk. Makanya ada orang kafir meskipun berbuat jahat, meskipun berbuat kekufuran, tetap saja dia mendapatkan rezeki di dunia. Tetap saja kadang ada orang kafir gitu, hampir celaka tapi selamat. Karena ada kasih Allah di sana secara umum, Ar-Rahman. Adapun Ar-Rahim ini khusus orang-orang yang beriman. Yang mana dengan sebab Ar-Rahim, sifat Rahim inilah belas kasih dalam lafaz Ar-Rahim, maka orang-orang yang beriman dibebaskan dari neraka. Sementara orang kafir meskipun dapat Ar-Rahman, kasih sayang secara umum, tapi tidak sudi Allah menyelamatkannya dari neraka. Tapi orang yang beriman Allah selamatkan meskipun hanya sebesar biji darah keimanan dalam jiwanya.
Makanya ini Ar-Rahmanir Rahim terus dibaca oleh kaum muslimin. Apabila tahu maknanya, maka semakin tertancaplah keyakinan, keimanan kepada Allah, bahwa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, tidak mungkin berbuat zalim, begitu. Makanya ketika membaca hadis ini, para sahabat Rasul yang telah ditempa dengan sifat Allah yang maha sempurna kasih sayangnya dengan rincian yang tadi, ketika mendengar hadis ini tidak berburuk sangka kepada Rasulullah SAW. Tidak berburuk sangka kepada sifat Allah. Kok ada misalkan seperti ini buruk sangkanya? Ya percuma atau beramal juga sepanjang hidup. Kalau nanti Allah takdirkan di akhir hayat saya melakukan perbuatan jahat, kekufuran atau murtad, percuma dong amalnya. Ini buruk sangka pada Allah. Adapun orang-orang yang beriman, yang kuat keimannya, tegak di atas ilmu yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, ala fahmi salafil ummah, maka dia sudah mengenal sifat Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana. Ketika mendengar sabda Rasul yang menyatakan ada orang yang beramal baik sepanjang hidupnya, kemudian dia itu di akhir hayatnya melakukan amal jelek, sehingga dengan amal jelek yang di akhir hayat itu bisa menghancurkan amalan seumur hidupnya, maka dia akan berhusnudzon kepada Allah. Pasti ada sebabnya. Gak mungkin Allah tiba-tiba menghancur leburkan amalan seseorang tanpa sebab. Tidak mungkin. Sifat Allah yang maha mikadedeh gitu, maha welas asih, tidak mungkin semena-mena. Maka dari itu, mari kita sedikit melihat bagaimana para sahabat dididik oleh Rasulullah terkait dengan kenyataan bahwa ada sebagian manusia kelihatan beramal baik tapi akhir hayatnya jelek sehingga masuk neraka. Ini terjadi di zaman Rasul. Makanya kenapa tadi saya sebutkan para sahabat itu ketika mendengar sabda yang seperti ini mereka akan memahami, karena mereka dibimbing oleh Rasulullah. Ada suatu hadis, ya, ada suatu hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini hadis sahih. Bahwasanya Sahal bin Sa'ad mengabarkan dan menghikayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iltaqa huwa wa musyrikuna fi ashabi rajulun la yad'u sadatan wala fadatan illa taba'aha yadribuha bisayfihi. Artinya, dahulu pernah ada kejadian ketika Rasulullah bertempur dengan orang-orang musyrik, perang jihad fisabilillah. Nah, dalam pertempuran tersebut ada seorang laki-laki, yang mana laki-laki tersebut adalah termasuk salah seorang pasukan Rasulullah. Dalam pertempurannya ini sangat pemberani, tidak meninggalkan suatu celah dari musuh untuk digempur, melainkan laki-laki ini menyerangnya dan membuat repot musuh. Ya. Kemudian para sahabat mengatakan ma'ajazaha minnal yawma ahadun kama ajazaha fulan. Sungguh tidak ada di antara kita nih para sahabat Rasul yang lebih hebat pertempurannya selain dari si fulan itu yang tadi disebutkan. Maka Rasulullah mendengar hal tersebut kemudian bersabda, huwa min ahlinnar. Orang itu sesungguhnya termasuk penduduk neraka. Kaget sahabat Rasul. Yang kan jihad itu salah satu ibadah yang luar biasa, butuh pengorbanan, pikiran, tenaga, harta. Itu jihad itu seperti itu. Tapi ini jihadnya jihad syar'i, bukan terorisme. Kalau teroris, ya teroris yang melakukan bom bunuh diri itu ya teroris, gitu ya. Tidak syar'i. Kalau ini syar'i, yang sedang kita kisahkan ini adalah jihad syar'i. Ketika mendengar perkataan para sahabat tersebut, kata Rasulullah mengomentari bahwasanya laki-laki itu termasuk penghuni neraka nanti. Kaget sahabat yang lain. Faqala rajulun, ada salah seorang dari sahabat Rasul mengatakan, ana sahibuhu fattaba'ahu. Aku akan terus menyertai orang laki-laki itu nanti ketika pertempuran selanjutnya. Karena masih berlangsung pertempuran selanjutnya. Setelahnya para sahabat tadi memuji-muji laki-laki tadi. Kedengaran, kemudian Rasulullah beri komentar yang tadi. Nah, ada seorang laki-laki yang lain berazam, bertekad, aku akan menyertai laki-laki itu. Apa yang terjadi ini? Pasti ada sesuatu.
Kenapa Rasulullah sampai menyatakan dia penduduk neraka? Padahal secara kasat mata jihadnya luar biasa, jasanya hebat dalam pertempuran. Ini pertempuran membela Islam loh. Jadi kalau dikatakan berjasa itu berjasa menurut sudut pandang manusia, berjasa. Tapi kata Rasul dia penduduk neraka. Rasulullah tidaklah mensabdakan demikian melainkan karena wahyu dan sebagai pembelajaran kepada para sahabat yang lain tentang ada suatu amalan yang terlihat katanya bagus tapi kok orang yang beramal tersebut masuk neraka. Maka ada laki-laki lain dari sahabat Rasul yang terus menyertai pertempuran orang tadi untuk melihat pasti ada yang aneh gitu ya. Pasti ada sesuatu yang luar biasa. Fajurihar rajulu jarhan syadidan fasta'jalahul maut. Maka ternyata laki-laki yang hebat bertempurnya itu terluka dengan luka yang sangat parah. Fasta'jalal maut. Ternyata laki-laki tersebut ingin segera mati. Jadi ketika luka itu dia nggak sabar dengan ujian itu sehingga berusaha untuk membunuh dirinya sendiri. Fawadu'a, ya, ini dihikayatkan dalam hadis ini dari Sahal bin Sa'ad. Fawadu'a nasla sayfihi 'ala al-ardi wa dubabahu baina sadyaihi. Maka caranya dia bunuh diri adalah dengan cara pedangnya, bagian pegangan pedangnya itu disimpan ke tanah, ya, disimpan ke tanah. Kemudian yang tajamnya mata pedangnya disimpan di dadanya, ditusukkan ke dada. Kemudian dengan berat badannya, kan yang namanya luka lemah, yang untuk bunuh diri gini lemah gitu. Yang luka keras, makanya dia menggunakan berat badannya untuk menopangkan badannya ke mata pedang tadi sehingga tembuslah ke badannya. Cara bunuh diri, jadi cara bunuh diri itu seperti itu. Bunuh diri seperti itu. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Maka laki-laki yang melihat orang tadi itu takjub, semakin sangat yakin tentang kerasulan Rasulullah. Dia muslim, sahabat Rasul, tapi dengan melihat dengan mata kepala sendiri maka lebih menambah keyakinan, dan itu hal yang biasa. Kita yakin di sana ada alam kubur setelah kematian. Kita yakin sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Nanti akan semakin yakin kalau kita merasakannya. Ainal yakin, keyakinan melalui pandangan. Itu. Kita yakin nanti setelah maghrib maka dunia ini akan gelap setelah maghrib, ya. Kita yakin karena tiap hari kita gitu. Dan nanti pas waktu maghrib semakin yakin, itu lebih kuat lagi keyakinan karena mengalami. Gitu. Maka ini laki-laki yang tadi mengawasi orang jago tadi, si abang jago tadi. Maka apa yang terjadi? Fakharaja rajulu ila Rasulullah. Kemudian laki tersebut langsung bergegas kepada Rasulullah. Seraya berkata, asyhadu annaka Rasulullah, aku bersaksi lagi sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa qassa alaihi al-qissah, dan dikisahkanlah kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bersabda, innar rajula. Setelah itu Rasulullah memberikan penjelasan lagi kepada para sahabat. Nah, ini proses pendidikan sahabat melalui kejadian yang berlaku, kemudian Rasulullah kasih nasihat. Tentu ini lebih menyerap lagi ke dalam sanubari para sahabat. Maka para sahabat muncul jadi generasi yang paling yakin kepada Allah dan Rasul. Dan para sahabat menjadi generasi muridnya Rasulullah yang paling paham tentang agama Islam. Innar rajula, kata Rasul, sesungguhnya laki-laki itu, sesungguhnya seseorang, la ya'malu amala ahlil jannah, ada yang beramal dengan amalan penduduk surga. Lafadznya hampir sama dengan hadis yang tadi kita sebutkan, tapi ini riwayat yang lain. Dan ada tambahan riwayat penting, ada tambahan lafadz yang sangat penting. Sesungguhnya seseorang ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, alias amal soleh, fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Tapi amalan soleh tersebut adalah berdasarkan apa yang terlihat oleh manusia. Jadi secara kasat mata dia itu beramal soleh. Karena apa, Bapak Ibu rahimakumullah? Amalan soleh yang diterima oleh Allah adalah amal soleh, perbuatan baik yang disertai dengan hati. Kita bisa melihat sholat seseorang, oh dia sedang beramal soleh. Kadang kita bisa melihat seseorang sedang sedekah atau membantu temannya, saudaranya, oh itu beramal baik. Tapi kita tidak bisa melihat hati seseorang, yang dengan hati itulah menjadi penyebab diterima tidaknya amalan seseorang. Maka jangan heran kalau ada seseorang beramal soleh berdasarkan penglihatan manusia, tapi tiba-tiba dia menjadi penduduk neraka.
Kenapa? Karena Allah Maha tahu ketika orang tersebut melakukan amal baik, hatinya tidak disertai dengan keikhlasan. Nah inilah. Maka Rasulullah bersabda, "Fima yamdulin nas." Ada orang beramal soleh berdasarkan apa yang terlihat manusia. Berarti ada sesuatu yang tidak dilihat oleh manusia dari orang tersebut, yang mana dia tidak beramal soleh. Wa inna rajula la ya'malu amal ahli nar. Sebaliknya ada seseorang yang senantiasa berbuat dengan perbuatan penduduk neraka, amal jelek. Fima yabdulin nas, tapi itu berdasarkan penglihatan manusia. Berarti di sana ada amalan seseorang itu yang berupa amalan hati, meskipun kelihatan jelek tapi hatinya bagus. Ada kasus tersebut, ada ternyata. Ada. Wahwa min ahlil jannah, tetapi orang yang berbuat amalan jelek berdasarkan sudut pandang manusia, pada hakikatnya orang tersebut, kata Rasulullah, nanti menjadi penduduk surga. Begitu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Ibnu Rajab Al-Hanbali, di sini ada isyarat ila anna batinal amri yakunu bi khilafi dzalik. Di sini ada isyarat, suatu kenyataan bahwasanya ada keadaan tatkala manusia itu batinnya, hatinya, qalbunya itu bertolak belakang dengan apa yang diperbuat oleh badannya. Jadi badannya melakukan amalan gini, hatinya beda. Nah, ada yang seperti itu. Ada kenyataan seperti itu. Wa anna khatimatas su'i takunu bisababi dasisah batinah. Ini penting Bapak Ibu rahimakumullah, penting sekali. Kata Ibnu Rajab, saya mengutip dari kitabnya Jami'u al-Ulumi wal Hikam. Dan sesungguhnya su'ul khatimah, akhir hidup yang jelek bagi seseorang, takunu bisababi dasisatin batinatin, itu terjadi karena sebab adanya dasisah di batinah. Dasisah itu sesuatu kejelekan yang ada di dalam hati dari seorang hamba, la yattali'u alaihi nas, yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yang tahu hanya Allah. Imma min jihati amalin sayyin wa nahwi dzalika. Fatilkal khoslatul khafiyah mujibu su'al khatimah indal maut. Maka apa yang berupa kejelekan di dalam hati itu merupakan sesuatu yang tersembunyi, yang justru menjadi sebab seseorang mendapatkan akhir yang jelek dalam kematiannya atau su'ul khatimah. Wa kadzalika, demikian juga seseorang, kata Ibnu Rajab, ada yang melakukan perbuatan jelek penduduk neraka, wa fi batinihi khaslatun khafiyatun min khisalil khair, tetapi di dalam batinnya, dalam hatinya ada suatu kebaikan yang tersembunyi. Tentu yang dimaksud kebaikan ini keikhlasan, tauhid dalam hati, keikhlasan. Fataghallaba alaihi tilkal khaslah fi akhir umrihi, yang mana kebaikan di dalam hati berupa keikhlasan tauhid itu di akhir hidupnya, kata Ibnu Rajab, taghallaba alaihi tilkal khaslah. Kita terjemah bebaskan jadi meledak gitu ya, meledak, tiba-tiba meledak, cek mencapai puncaknya menjelang orang tersebut mati. Baik itu dengan taubat nasuha beberapa menit sebelum matinya. Jadi Allah kemudian munculkan kebaikan dalam hatinya berupa amalan menjelang kematiannya. Tentu bukan ketika sekarat, karena kalau sekarat tidak diterima amal seseorang. La yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yaqbalullahu taubatal abdi ma lam yughargir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala. Allah akan menerima taubat seorang hamba selama belum yughargir, terjemah bebasnya sekarat. Sekarat itu tatkala nyawa udah hampir di kerongkongan, istilahnya demikian. Tapi kita nggak tahu kapan itu terjadi, nggak tahu. Yang jelas kita berusaha. Hanya saja ada ketika seseorang masih hidup, udah nggak diterima taubatnya, yakni yughargir, terjemah bebasnya sekarat. Itu udah sekarat, udah melihat malaikat gitu. Menjelang meninggal, orang itu melihat malaikat maut dulu. Orang yang menjelang meninggal melihat dulu. Sekejap sebelum meninggal itu melihat malaikat dulu, itu udah nggak bisa taubat.
gitu ya. Nanti ada dibahas bahwasanya orang-orang baik menjelang meninggal itu melihat kenikmatan dahulu, biasanya demikian. Tapi orang jelek menjelang meninggal melihat kengerian siksaan nanti dan wujud malaikat yang menakutkan. Itu menjelang meninggalnya. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka menjelang matinya, kata Ibnu Rajab, orang yang dalam hatinya ada kebaikan yang benar-benar baik, yakni ikhlas, maka akan kelihatan sebelum meninggalnya. Fatujibul husnul khatimah, sehingga dengan itulah dia husnul khatimah, baik akhir hayatnya, dalam keadaan baik. Nah, inilah pentingnya dakwah tauhid, Bapak Ibu. Pentingnya dakwah. Taruhlah kita berdakwah tentang tauhid, tentang keikhlasan, menyembah Allah, beramal halus, ikhlas terus. Kemudian ada orang yang mendengar sekilas, oh gitu, agar Allah terima hati kita harus ikhlas karena Allah, gitu. Kemudian setelah itu orang yang mendengarkan kajian masih melakukan maksiat, tapi sudah tertanam dalam jiwanya, saya ingin berubah, gitu. Saya ingin kembali kepada Allah. Allah akan berikan hidayah, insya Allah. Asal jujur, karena Allah Maha tahu siapa yang jujur, siapa yang formalitas. Allah Maha tahu. Baik, penjelasan Ibnu Rajab juga dibawakan kembali oleh Syekh Al-Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini. Jadi bahwasanya intinya begini, Bapak Ibu rahimahullah, terkait dengan kabar yang disabdakan Rasulullah, ada orang yang berbuat seumur hidupnya berbuat dengan amalan yang baik, amal soleh, tapi di akhir hayat tiba-tiba dia menjadi orang jelek sehingga matinya dalam keadaan jelek. Itu pasti ada sebabnya, gitu. Sebabnya adalah ketika orang tersebut melakukan amalan baik selama hidupnya, tapi hatinya tidak baik, gitu. Rajin ibadah, rajin melakukan amal soleh, tapi tidak disertai hati. Maka kita berusaha untuk memperbaiki hati, ya, untuk memperbaiki hati melalui kajian tauhid, melalui kajian yang berkaitan dengan tauhid, keikhlasan atau akidah, gitu ya. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada kajian rutin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.